Pembalap kan emang rata-rata mainnya kalau nggak model, umbrella girl. Ya. Halo sobat, balik lagi di podcast kita di Justi. Yuhu. Nah, kalau kemarin di 2 episode sebelumnya kita udah ngobrol bareng narasumber gitu ya. Kali ini kita pengen ngobrol berdua aja lagi nih. Itu biar lu doang. Gue masih mencintai wanita gue. Mencintai apa dicintai itu beda Ci. Dua-duanya. Iya. Oke, lanjut. Hari ini kita Ya kayak biasa kita ngobrol-ngobrol santai lah ya. Obrolan anak selatan lah ya, anak. Ya nggak penting-penting gitu loh. Obrolannya kita akan selalu sampah ya, jadi mungkin buat Apa yang nggak perlu kita bahas kita aja. bahas, yang perlu kita bahas nggak kita bahas gitu. Iya, kalau perlu yang nggak perlu kita bahas kita bikin perdebatan. Gimana caranya tuh? Jadi kita mau ngobrol apa nih? Banyak ya? Ya, bila dibilang banyak sih banyak, dibilang enggak juga yang enggak ya. Iya. Bray, kemarin lu sempat lu doyan MotoGP nggak sih? Doyan, tapi semenjak Mengikuti banget nggak sih? dulu Dulu iya. dulu sebelum di bawahnya zamannya oke terakhir yang meninggal tuh yang kelindes kepalanya. Siapa? Tuh? Yang kelindes sama Rossi. Simoncelli. Itu 2011, lama banget itu. Udah itu gua ngandur-ngindul tuh karena nonton. Udah 10-11 tahun yang lalu itu. Iya. Itu kebetulan pas Simoncelli kecelakaan itu gue pas nonton di sana. Serius. Di mana tuh? Di Sepang. Oh, di Sepang. Karena deket kan, emang udah dari dulu kepengen gitu. Cuman pada saat itu gue nontonnya itu aja apa namanya apa ya? Bukan nonton resmi Nggak kelihatan ya di tribun. Apanya? Lu nonton nggak kelihatan? Gue sekali-sekalinya pernah Jadi nonton balapan itu di Sentul dulu pernah. Kalau nonton MotoGP mungkin buat ya nggak tahu ya pecinta sport ekstrim yang belum pernah nonton gitu. Kalau bisa cari tribun yang depannya tuh ada layar gede, gitu. Jadi tapi kalau pengen dapet wahnya, dapet mewah itu di grandstand, di paling depan, di start line. Cuman ya udah, setelah itu lu nungguin, nggak tahu, cuman bisa ngeliat itu doang. Cuman potensi lu disorot kamera lebih banyak gitu. Di grand. Iya di grandstand. Gue dulu sekali-sekali pernah kesentul. Waktu itu super sport apa ya? Mau banget coy, udah lama banget Super itu. sport ya. Pokoknya udah pas lagi event seru-seruannya setelah balapan ke pindah kelas, ada yang model mountain bike yang ding dik deng. Gitu. Buat tebing-tebing itu. Tapi lu nonton di ini di tribun? Iya, yang di depan dekat start itu. Iya. Tapi justru gua seumur-umur kalau di Sentul belum pernah ke tribunnya, gua belum pernah nonton di tribun. Gua udah itu aja. Jadi nontonnya gitu nungguin. Waktu dia tuh ngomong Keseringan jadi joki malahan kalau di Sentul. Jadi justru belum tahu rasanya nonton di tribun Sentul tuh kayak gimana, gue belum tahu rasanya. Itu udah lama banget tuh, kelas berapa itu lama banget tuh. Udah lama banget tuh, lupa deh. Gitu ya. Nah ngemeng-ngemeng MotoGP tadi ya, ini kan tahun 2002 mulai lagi nih ada kalau nggak salah 18 seri ya. Sorry ya kalau salah, gue nggak ngikutin banget soalnya. Seri pertama kemarin nonton nggak di Qatar? Ketiduran. Gue nonton, cuman gue semenjak provider yang satu ini. Gitu ya. Udah deh. Fox Sport lah. Iya. Fox Sport udah nggak ada lagi kan di Asia dan Hong Kong gitu ya. Jadi kesel itu, gue nonton di mana? Nah kebetulan gue juga nontonnya streaming gitu. Streaming. Kebetulan kan gue ada grup WA yang anak-anak otomotif gitu, jadi sering-sering share di situ. Kebetulan menarik di situ, nggak ada iklan, nggak banyak iklan, jadi nonton lancar gitu. Yang menarik ya kalau kemarin ya, dari kelas Moto3, Moto2 dan MotoGP itu semuanya juara satunya bekas ini ya, muridnya Valentino Rossi gitu ya. Dan Valentino Rossi di tahun ini sudah pensiun ya, karena umurnya juga sudah tua ya, 43. Tuan dia bener. Dia kan baru ulang tahun di Februari kemarin gitu. Terus kebetulan dia juga baru punya anak nih. Gitu. Baru punya anak. Iya, pas banget nih.
tanggal 4 tuh lahirnya tuh anaknya. Anaknya dikasih nama Giulietta Rossi namanya. Cewek? Nggak tahu ya. Namanya kan nama cewek. Giulietta Rossi. Jadi dia sama ceweknya namanya Francesca Sofia Novello. Jadi gua kayaknya sih belum tahu ya udah berapa lama ya mereka berhubungan ya. Rossi kan emang terkenal suka gonta-ganti pacar ya. Gonta-ganti cewek terus ya ceweknya rata-rata model sih. Susah. Gitu. Kelasnya pembalap sih emang. Pembalap kan emang rata-rata mainnya kalau nggak model, umbrella. Ya asal pembalap internasional ya. Pembalap lokal juga begitu biasanya. Tapi ya begitu deh nasibnya. Tergantung ya. Mungkin kalau bisa lihat M Fadli gitu kan, itu punya nama gitu. Ya balik lagi kalau di sini mungkin tidak disupport gitu ya. Terlalu di ini banget. Gitu. Sayang. Keren itu. Terus pemain senior masih main ya? siapa? Pemain senior, bukan senior banget ya. Ya, Dovizioso balik lagi. Dovizioso balik lagi. Kemarin. Masuk apa sekarang? Di MotoGP juga dia. Suzuki. Lupa gua. Apa Ducati? Lupa gua nggak tahu. Terakhir Ducati kan ya? Terakhir Ducati ya kan. Stop. Udah pensiun. Pensiun atau masuk ke kelas pensiun. Enggak. Dia nggak terjun ke USBK atau lainnya gitu. Gitu. Tapi itu ya. itu menariknya di situ. Terus si siapa Dani Pedrosa jadi test ridernya buat tim KTM. Dia udah tahun ini selesai deh. Siapa? Dani Pedrosa tahun kemarin masih main kan? 2 tahun lalu dia. Kalau nggak salah berarti 2020 ya dia pensiun. Sudah selesai. Gitu. Apa 2019 ya? Gua rada-rada lupa karena udah mulai berkurang mengikuti berita-berita MotoGP. Semenjak gimana? Aduh kayak kurang. Cuman kayak pengen seru lagi gitu ya. Pengen kayak zamannya 2 tak tuh enak banget. Karena kan desas-desus Indonesia bakal jadi salah satu tuan rumah kan kenceng banget. Apalagi tahun ini ya udah resmi di Mandalika ya kan. Lombok. Tanggal 20 Maret gitu ya. Ya kebetulan gua nggak nonton. Nggak berangkat. nggak jadi. Nggak. Banyak tuh nawarin gua tuh 6,5 juta. Belum termasuk tiket tapi capek. Belum termasuk tiket. Ya itu udah naik karena waktu itu gua ngecek yang terusan yang 3 hari itu masih di normal 2,5 juta. Mungkin udah naik kali ya. Iya, udah belum mendekati. Cuman gua kayak aduh masih mikir nonton nggak ya. Sebenarnya pengen banget gitu ya. Ntar aja. Ya kali aja nanti ada jatah gitu hari H. Cil, hospitality nih. Oke, berangkat. Itu kan ya kita nggak tahu nih. lagi nunggu sih kali aja dikontak. Semuanya gratis ya. Dikontak Yamaha apa Honda gitu nih kan. Berangkat bawa tim. Berangkat ngikut ya gak. Kan ada tim Mandalika Racing Team tuh. Gitu kurang lebih. Tapi untuk balapan, tapi kita turun juga ya tahun ini. Apa tuh? Ada yang turun juga ya dari kita. Kelas Wildcardnya belum tahu sih, belum ada list nama dari kita ya. Kalau paling ya kalau nggak Andi Gilang, terus itu kalau misalnya ada dari kita turun, kan cuma ikutnya di saat ini doang. Kalau di juara, ya itu poinnya bagaimana untuk bagi pemain-pemain yang? Ya nggak apa-apa, karena kan kita memang dapat jatah wildcard. Meskipun kita saat ini di MotoGP nggak ada pembalap Indo ya, gitu. Kita paling tinggi itu Asian Talent Cup, gitu. Kemarin siapa ya juara 3 ya, gue lupa. Mario Aji apa bukan ya, lupa gue. Balapan karena nggak disiarin. Dulu gue masih ngikutin semua road race, gitu-gitu masih ngikutin. Sekarang udah. Ya gitu, kalau wildcard ya maksudnya di setiap negara ada jatah buat wildcard gitu ya, di tiap kelas, di Moto3, Moto2, sampai MotoGP rada jarang sih. Ya, cuman tetap ya, cuman tetap ada kelas dibuka wildcard untuk pembalap nasionalnya buat turun langsung gitu. Sekarang tuh kan paling hanya 1 pembalap. Moto3 itu 2,5 ya? Moto3 2,5. 2 silinder. Apa 4? 2 silinder. Ya. Moto itu 600 ya? 650. 4 silinder. MotoGP ya 1000. 4 silinder. Kayak gitu.
Ya balik. Seru dengar suara pet zaman dulu ya. Ya gimana ya? Jadi 240 500 tapi larinya kayak bajingan semua. Yang ngikutin ini apa global warming ya. Jadi regulasinya udah ke sana. Sebenarnya emang lebih seru, lebih seneng sih ngeliat dua tak itu. Iya, suara tuh menempet, tahun suaranya. Iya, cuman eranya udah berubah ya. Iya. Gue dulu pembalap yang masih sampai sekarang tuh gue suka banget cuma baru. Sebenarnya cuma ada dua. Si Tegi, sorry. Apa? Almarhum Nori KB. Nori KB, oke. Satu lagi Giri Mukoy. Yang salah satu pembalap yang bawa belok kanan sliding selain Michael Duhan kan kayak bekas dari pemain trail kan zaman dulu ya. Kalau ngomongin apa ya sliding sekarang lu banyak banget sih. Iya, cuma bawanya kan mereka ini Michael Duhan yang bawa gaya balapnya sudah jauh berbeda. Iya sih, teknik rebahnya dari yang tapi nggak pernah ada yang bawa model gayanya Nori KB. Kalau belok tuh kayaknya pengen jatuh aja ngeliatnya tuh kayaknya. Kok aneh ya, triknya dia tuh kayaknya aneh gitu loh. Nggak pernah ada yang nyamain. Ya, tiap pembalap punya karakter ya, balik lagi. Kan beloknya kan kalau kita lihat sekilas kan mulai hampir sama beloknya. Emang dia doang nih satu nih, orang Jepang satu ini paling aneh tuh dibanding dulu zaman. Apa ada nih ya? Yang di Makoto Tamada, terus satu lagi siapa? Shinya Nakano. Kan tiga orang itu kan. Mereka bener-bener udah gitu semua, tapi pas tahu kali kenapa kayak ngedana begini ya beloknya, tapi bisa gitu ya gitu deh. Sekarang udah beda-beda sih, guru-gurunya juga cara-cara mereka bawa udah ini semua, teknologinya juga jauh berkembang gitu kan, jadi kayak kita bisa ngatur kemiringan saat rebah, terus pada saat start biar motor tuh nggak wheelie gitu kan. Gitu. Lu pernah dudukin yang 1000? Yang 1000 dulu pas ini kan, pas apa namanya? Waktu itu Honda yang bawa yang RCV 211 tuh yang tahun gue lupa tahun berapa ya dulu di Sentul tuh pas si Marquez kesini juga. Oh itu dong. Sempat. Cuman ya gede, cuman emang nggak sempet nyobain gitu ya. Oh cuma sekedar kayak karena waktu itu posisinya gue sudah bukan jurnalis lagi, jadi cuman masih tetap di otomotif gitu. Jadi yang nyobain ya jurnalisnya langsung gitu kan. Waktu itu ada apa namanya? Ada Aan otomotif dia yang nyobain. Terus ada teman-teman dari Motor Plus gitu. Mereka yang langsung nyobain di sirkuit. Gede banget motornya. Ya segitu 1000 cc gitu, cuman hampir sama kayak yang biasa lu lihat di jalan. CBR 1000 apa lebih lebar? Ya kurang lebih basicnya sama, cuman ini balik lagi namanya MotoGP ya, itu sebetulnya mesinnya prototype semua, jadi memang tidak diproduksi massal gitu, khusus untuk balap. Beda dengan getaran beda juga ya? Beda pastinya. Kenceng deh. Waduh, lebih kenceng. Karena emang ya sekarang gini aja sih, kayak misalkan kita ngomongin road race deh, bebek yang ada di baru-baru beli nih, sama. Terus sama bebek yang dengan tipe yang sama misalkan Supra gitu, dengan yang versi balap pasti udah jauh berbeda kan getarannya. Motor gue juga beda juga kan pas masuk ke balap. Nah ini itu kan ngomongin yang cc kecil gitu ya, di 150. Nah ini hampir 10 kali lipatnya kan di 1000 gitu. Kurang lebih gitu deh. Ini kita jadi ngomongin balap ya, padahal nggak ada yang jadi pembalap nih. Gara-gara MotoGP aja nih seru gitu kan. Jadi pembalap. Tapi tuh berarti start kemarin Pak. Start pertama di Qatar ya? Qatar kan emang dia balap malam ya. Oh iya dia malam. Tapi memang MotoGP-nya doang. Kalau si Moto3 sama Moto2 biasanya kan sore, mulai startnya jam. Selain Qatar mana? Singapura juga enggak ya? Singapura F1 ya? F1 doang. Oh iya, cuma night race satu doang ya? Qatar malam cuman Qatar. Karena kayaknya justru malam itu lebih besar kayaknya biayanya, secara dia harus lampu itu jangan sampai bikin si pembalap silo sama terlalu gelap juga. Beberapa titik mungkin jangan sampai ada bayangan kayak kalau gue bilang ya, karena kalau namanya lagi balap terutama kecepatan tinggi gitu kan, lu bisa sampai 300. Iya.
Ganggu banget sih, ganggu gitu. Iyalah, ya kita naik mobil aja di tos 120, Iya. 160, 200 aja loh. Jadi kayaknya ya tinggalan gitu ya. kan ya gua kan balap juga gitu kan, motor juga. Ya kalau memang pas lagi balap lagi top speed ya memang kita nggak melihat siapa-siapa gitu loh. Jadi kayak ya udah depan tuh mau ada tikungan kemana kita mikirin itu. Mikirin itu doang. Bukan mikirin. Makanya kadang-kadang mungkin kalau dilihat di TV gitu suka senggolan gitu, itu ya gua rasa karena mereka yang depan tuh memang tidak melihat gitu, dan fokus ke depan soalnya. Dan yang apa ya, slipstream ya dibilangnya, yang menguntit itu nyuri angin itu gua rasa juga dia tidak tahu nanti depannya mau kemana nih, mau ke kanan apa ke kiri gitu, atau mau atau sengaja mau nutup dia, itu nggak ada yang kita yang slipstream nggak tahu gitu kan. Dia habis mau kemana? Makanya tiba-tiba ya mungkin tiba-tiba senggolan gitu, ya udah gitu. Karena emang ya mereka matanya begini kan. Iya. Makanya kadang-kadang kayaknya kalau nonton gitu ya, netizen justru lebih jago tuh. Wah, bego harusnya masuk sini. Nah, lu bayangin nih di tikungan 150 sampai 200 kan kadang-kadang. Iya. Itu kayak apa rasanya? Kita yang di CC kecil aja. Taruhan kita yang balap nyawa gitu kan, gitu. Yang nonton mah emang gitu. Ya cuman balik lagi ke profesionalitas gitu. Emang ngeri sih. Belokan gitu emang. Gue tetap mengusahakan. Ya. Gitu. Bahkan kadang ada yang unik. Bang, kenapa sih bang? Kok belok aja kenapa harus miring sih gitu? Kalau nggak lo jatuh. Kenapa harus miring, terus kenapa harus ngelebar gitu? Kan bisa ngikutin dia. Itu namanya bukan balapan. Kalau kita belok kayak di jalan raya gitu kan, belok kiri yang ngambilnya dari kiri, belok kanan yang ngambilnya dari kanan. Nih kalau di balap kan kita mau belok kanan pasti akan ada chamber ke kiri dulu gitu kan, karena kan kita ngambil kalau ya racing line gitu ya, kita mungkin ngerti race line-nya luar dalam yang ada pasti melintir ya, mungkin kan nggak semua orang tahu ya gitu. Iya sih, jadi kita kadang mesti jelasin juga sih. Jadi memang ternyata memang harus balap itu harus ada sekolah gitu ya, meskipun ada ilmunya. Pengasahannya nanti di ya tetap skillnya masing-masing perorangan gitu ya. Cara jatuh juga kita kan. Ya sama kayak kita naik motor, ada belajarnya dulu, ada jatuh dulu. Iya. Mungkin kalau mau di mobil ada sekolah mobil ya. Iya. Kalau motor nggak ada ya sekolah motor ya. Nggak ada. Cuman adanya di ini dulu. Cuman sekolahnya sama bapak biasanya. Atau enggak sama temen nyolong motor bapak dibawa kabur. Cara jatuh yang baik dan benar. Oh iya, cara jatuh. Itu gue pelajarin tuh, cara jatuh yang baik dan benar. Iya, cuman mungkin saat kita crash gitu ya, saat kita terbalik, ya kadang gue juga sempat ngalamin beberapa kali high side gitu, tiba-tiba langsung bedak, patah. Kita karena mungkin pas saat kejadian kita nggak langsung kepikiran. Iya, artinya blank udah. Oh, gua harus save nih. Nah, itu kadang-kadang yang begitu. Tapi kan yang minimal save-nya satu kan, jangan pernah lo nahan motor lo sendiri. Oh iya, itu. Wajib. Itu kunciannya. Udah dulu kayak gitu, udah lo lepas aja udah. Ya. Kalau lo nggak ayo kelar hidup lo. Dan jangan, ini saran ya, gua ya beberapa kali mengalami crash di jalan, di sirkuit gitu ya. Jangan kebut-kebutan lah di jalan gitu. Karena apa? Nggak cuma bahayain diri lu, bahayain orang lain. Beda kalau lu balapan gitu. Lu jatuh, lu kecelakaan, ya resiko lu sendiri sama tim gitu kan. Karena harus ada poin-poin yang dikejar gitu kan. Ya kalau di jalan lu mau ngejar apa? Ngejar. Yang ada lu dikejar polisi, ya enggak? Iya benar. Jangan sampai alasan saya lagi buru-buru, Mas. Mau masuk kerja. Kalau lu buru-buru, misalkan masuk kerja jam berapa? Jam 8. Bangunnya lebih cepat. Rumah lu di mana? Bekasi. Ya, lu berangkatnya 2 jam sebelumnya. Lu pasti kan lu udah tahu jalurnya bakal macet, bakal apa. Lu mandi dulu sih kaki. Iya. Mandi kerjaan. Kalau bisa mandi di kantor gitu kan. Ya gitu deh. Di Indonesia kadang apa ya? Lepas lampu merah, lampu hijau udah kayak di start balap. Gila, gua kadang lihat orang kagak dia mau ngalah ya. Iya, kayak begitu hijau, beng. Di. Emang mau kemana sih? Iya gak? Gua paling sebel tuh begitu. Karena gitu lu lama-lama gitu.
Mas ngapain mas? Nungguin lampu hijau. Nah begitu lampu hijaunya datang ditinggal. Gimana coba? Maunya apa? Mau lu apa gitu? Ditungguin lama-lama, begitu datang ditinggal. Udah kayak ini nih. Ya, jadi curhat. Iya. Males banget tuh kayak gitu. Apa tuh? Tungguin lama-lama, gian udah deket, ditinggal. Iya, sama yang lain ya. Sedih banget tuh. Oh pernah ya? Ya. Gitu. Jadi pokoknya yang doyan balap, yang doyan ekstrim, Cuma masalahnya balap sekarang dari zaman kita dulu. jangan taruh di jalan raya lah. Dulu di daerah Mayoran. enggak yang Cinere, daerah Cinere. Itu ada satu komplek, itu disediain coy. Gimana tuh? Cinere Mas. Masa? Baru tahu gua. Dulu disediain sama orang komplek, daripada lu balap-balapan di luar liar segala macam itu disediain sama mereka yang mau emang kebetulan memang kompleknya gede dan masih banyak lahan untuk yang Buat road race apa buat road drag? race. Oh, Disediain. baru tahu gua, baru tahu. Ada dulu zaman Gitu ya? kita masih zamannya dulu kebun nanas tuh balapan. Itu ada. Jadi Dulu, malamnya di situ. zaman kita dulu kan sirkuit tuh cuman terdekat ya di Ancol. Ya, Mayoran. Dan itu juga sirkuit dadakan. Jadi begitu ada acara baru jadi bikin. Ya, kalau enggak ya enggak ada. Kalau enggak ya enggak ada. Strek lurus deh. Sama yang paling sering kan ya itulah drag-dragan ya, liaran-liaran ya. Iya, liar-liaran dulu kan zamannya. Kalau gua drag race, drag bike kan motor, gua sama sekali gua tidak tertarik dan tidak berani gitu. Tidak berani melakoni, dalam artian kayaknya potensi kecelakaannya lebih gede banget deh. Itu kan motor cuma lurus doang, terus gua melihat safety-nya mungkin gua nggak tahu ya di luar bagaimana, tapi kalau di Indonesia kalau bukan kelas pro atau kelas FFA tidak pakai apa namanya jeans. Ya nggak pakai wear pack. Iya. Itu yang sampai sekarang gua meskipun gua ada tim drag bike gitu ya yang ya notabene-nya Mas pendaftaran Mas gua modalin gitu. Udah sebatas itu doang. Mas bikin motor kurang ini kurang itu modalin. Cuman buat turun sendiri nggak berani gua. Ngeri. Ya kayaknya belum nyampe gua. Belum nyawanya belum nyampe gitu kayaknya. Belum nyampe situ. Oke lah. Seru juga ya kayaknya bahas balap-balap begini ya, meskipun sih banyak banget. Yang jelas sih kalau untuk pembalap-pembalap sekarang yang akan berjalan MotoGP ini sih itu banyak banget yang gue udah nggak kenal. Iya, ya gitu pengen, ya. Karena pengen tahu, pengen pelajarin lagi, ngikutin. Cuma kadang udah males. Cek itu gara-gara sebel yang satu channel itu kagak ada. Iya. Itu impactnya gede banget sih buat kita para pecinta sport ya, apapun itu ya, kayak MotoGP. Gue pinter banget deh dari tadi. Terus. Lo udah hidup belum? Hidup. Gue dari tadi ngoceh belum hidup. Gitu. Aduh. Tapi kedengeran nggak di situ ya? Nggak tahu deh. Kita cek ya. Coba cek. Ini kalau nggak ya lu ngulang lagi. Tapi kita satu segmen aja cukup ya. Ya, paling ada satu lagi sih satu yang lagi mau ada satu lagi. Ya udah berarti kita break dulu kali. Kita break dulu aja, nanti baru. Jangan. Biar masuk iklan juga gitu. Ya mudah-mudahan. Kalau amin. Ini gitu aja deh. Ntar lagi ada kok ini yang isi meja-meja ini gitu. Apaan? Ya. Martabak. Gitu. Ya. Kita mau collab aja Kolaborasi siapa yang mau sponsor gitu ya, juga makanan apa-apa. aja makanan. Iya. Bisa banget. Yang catering mau promo gitu. Kan lumayan makan siang gratis buat kita gitu. Iya, minuman Dua. Pagi, Dua siang, sore. Banyak jadinya. Iya. Kan promo. Iya sih, bisa juga sih, bener juga. Ya udah, gitu dulu segmen ini. Tadi bahas sport tambahan. Ya, sedikit lah. Aja lah gitu. Cuma karena kita udah lama nggak buat ngikutin update pengetahuan dikit gitu ya. Iya, benar. Gitu. Daripada kita mah gabut. Daripada nggak dicetekin, oke? Nanti kita balik lagi ya. Kita di segmen 2 kita bahas apa nih? Ya tentang apa ya? Gue mau coba perbandingan bahasa kita zaman dulu sama perbandingan bahasa anak-anak zaman sekarang. Ya, istilah-istilah mereka lah. Kita coba compare deh, ada bersamaan. Kita ketemu lagi di segmen 2 ya. Iya, betul. Tetap di Justin Enuci.
Halo guys, ketemu lagi, baik lagi kita. Tadi habis break ya di podcast sampah ini. Oke, kayak tadi kita bilang kita mau bahas dikit buat apa ya? Namanya? Bahasa-bahasa gaul anak zaman dulu. Iya, bahasa gaul anak persamaannya lah ya. Soalnya pasti ada perbedaan nih antara bahasa kita yang dulu begini. Mungkin yang sering didengar kayak yang baru-baru tuh kayak gue sering dengar kayak ada healing kayak gitu-gitu, kayak dulu kan nggak ada tuh kayak kita. Terus insecure, terus yang sekarang ya apalagi ya, overthinking, terus apalagi gua banyak banget sih. Ini kita mau bahas satu-satu nih, kita dapat dari beberapa sumber gitu ya. Kita bacain atu-atu aja kali ya. Bisa. Jus, gimana Jus? Jadi yang kita lihat nih ada apa sih? Ada apaan? Anhedonia. Ribet sebenarnya nih, terlalu panjang kayaknya itu jarang. Yang sering aja kayak Besti sering kan denger kan? Besti, nah itu Besti baru ya, baru banget ya. Besti gitu gue sih baru denger. Besti itu kayak temen deket. Sohib. Nah iya, bahasa kalau kita sohib dulu. Kalau sebelumnya kayaknya sering dengar best friend. BFF, best friend forever. Iya. Yang cewek-cewek bisa gitu. BFF. Gitu. Pasti ada lagi body shaming. Kalau sekarang kalau kita dulu sih ya paling ya bercanda sebenarnya sih bukan ya kayak gendut ngeledek fisik gitu ya. Kayak gitu biasanya sih kayak gua kan panggil lu cil gitu ya karena kecil body shaming sih sebetulnya. Iya sebenarnya cuman ya kebiasaan gitu anak zaman dulu nggak terlalu baper ya. Kita ini anak-anak tahun berapa ya, 90-an lah, hidupnya di 90-an. iya nggak terlalu baperan. Jarang yang baper malah jadi panggilan keren. Ya, ini kayak dia nih panggilannya ada Just gitu kan. Banyak banget gue mah. Nama gue beda-beda cuy. Apa lagi tuh? Bipolar ya apa namanya sebat lebih ya itu kayak yang moody marah bisa tiba-tiba bisa happy dalam hitungan ya detik kali ya. Moody bisa bilang moody nggak? Ya mood swing sih jatuhnya, bukan moody. Jadi moody ya? Ganti mood dengan waktu yang singkat, setahu gue gitu ya. Orang bipolar gitu. Jadi misalkan orang pacaran nih habis ngamuk parah gitu, tiba-tiba sayang maaf ya gini kayak iya. Bisa gitu. Jadi kayak ada dua pribadian gitu ya. Kayak gitu. Burnout jarang sih ya. Nggak tahu deh, gue baru dengar. Ya stres lah, intinya stres gitu aja kalau burnout. Kalau gue tahu burnout tuh ngebakar ban tuh. Anak-anak freestyle. Iya, belakang ditahan. Terus celingi. Apa? Sifat orang yang terlalu sifat seseorang yang terlalu bergantung pada orang lain. Iya nggak sih? Nggak tahu, gue juga. Apa ya? Bahasa kita dulu apa ya? Tergantung pada orang lain ya. Bisa sih kalau di suatu hubungan nih lo punya pacar lo tuh ngintil ya, kalau nggak ada lo katanya bawa kayak biasanya kayak biji relap gitu kan, berdua. Iya. Sekarang kalau cowok gitu. Apa ya bahasanya ya gitu deh. Gue juga bingung bahasa sekarang bingung. Cuddling, OTW enak-enak, alah. Nggak tahu. Udah bahasa kita dulu apa ya? Kita dulu enak-enak tuh apa ya? Ya paling ya. Ya apa ya? Di bahasanya gitu deh. Apa ya? Ya nongkrong sih. Enak-enaknya nih negatif nih kayaknya ya, enak-enaknya. Ya, gue nggak tahu deh. Soalnya cuddling ini kan lebih ke peluk-peluk ya. Kayaknya. Cuddle, ya. Cuddle bukan ini ya? Buat bayi gitu. Bedak gitu. Oh, itu bedak ya, bedak cuddle. Ada emang. Cyber widow. Oh, ini janda ya? Bukan. Enggak, cewek atau istri yang dicuekin cowoknya karena main game. Oh, zaman dulu sih nggak terlalu ya. Nggak ada malah ya. Nggak pernah kayak gitu. Deep talk. Ngobrolnya dalam ya, sampai yang hal yang sensitif. Lagi deep talk apa nih? Kita mah kalau dulu bahasanya apa ya? Ya ngobrol biasa aja sih. Ya, nggak ada istilah. Nggak ada. Detox sosmed, lagi malas main sosial media. Alah, zaman kita nggak ada. Ada sosmed zaman kita dulu, cuman ada PS. Iya. Feminis. Konsol. Diperlakukan tidak adil dibanding para lelaki ya. Bukan sih kelompok orang mengapa perempuan diperlakukan? Rasis ini mah jatuhnya, ya nggak sih? Cuman lebih ke gender ya. Iya, benar. Di kita sebutannya nggak ada sih gitu. Flexing, ria, pamer ya. Pamer itu apa ya? Ya udah. Dulu ya bahasa kita ya gitu doang sih, nggak ada lagi. Apalagi? Flirtatious behavior, genit kayak abang-abang suka sih ciu.
Kita sih dulu nggak ada sih kayak gitu-gituan. Maksudnya ada kejadian seperti itu ada, cuman tinggal namanya nggak ada. Nggak pernah sih dipersamain. Ganjen aja paling. Nah iya benar. Gitu ya. FOMO FOMO itu apa? Fear of missing out atau ketinggalan. Oh, orang yang tidak mau ketinggalan tren. Kita dulu apaan ya? Dulu bisa, lu mah nggak gaul. Dulu kita bahasa gitu. Iya, nggak gaul. Iya, lu nggak gaul, lu masa nggak tahu sih gini. Ya. Up to date banget tuh. Iya. Kalau zaman dulu bahasanya nggak gaul, bukan yang kayak gini. Panggilannya terlalu panjang. Oh, terus FWB. Oh, ini friend with benefit. Saya sering dengar lah. Ya, biar. Ngakunya gitu teman, tapi gitu. Ya, kalau bahasa kerennya apa? Tahu deh, gue lupa bahasa deh. Kita dulu ada. HTS. Hubungan tanpa status. Nah, dengan kita dulu HTS. Gender fluid bisa berubah-ubah gender sukanya kagak tahu. Apa tuh? Waduh, ngeri juga. Ngerti kayak gini nih. ACDC ya? Ya. Kalau zaman dulu ACDC kali ya? Iya sih, bener. ACDC. Terus apa lagi? Ya dong, bisa. ACDC nggak bisa. Bisek. Cuman nggak tahu sih. Bisek sih lebih ke perlakuannya mungkin ya. Iya gitu kali ya. Ya gitu lah. ACDC sebutan. Sebutannya ya kayak gini sih. Interpret apa gaslighting. Apa lagi nih? Keadaan dimana seseorang memanipulasi kondisi supaya mendapat posisi lebih superior. Oh, lebay kayak iya nggak sih? Kalau kamu sering minta maaf padahal sebenarnya nggak salah. Bisa jadi kamu ada korban dari cari muka gini sih. Kambing hitam. Iya. Cari muka. Enggak juga sih. Manipulasi kondisi. Enggak. Kambing hitam. Kita posisi kita sering minta maaf tapi sebenarnya kita nggak salah. Ngalah. Enggak juga. Ya udahlah. Enggak paham. Ya udah enggak ngerti deh. Keeping, pelit, enggak boleh. Koret. Koret dalam apapun. Dalam hal apapun ya. Mau dari materi, mau apa. Iya. Sama healing, nah tadi yang healing tuh. Jadi kayak orang senang lagi pengen menyendiri karena pengen. Iya, sekarang kita sebenarnya gitu ya. Gitu kan. Gue lagi mau healing dulu nih. Tempat healing yang bagus nih gitu ya kan. Iya. Biasanya gue nggak tahu ya anak sekarang kayak nggak pernah ngerasain hijau-hijau perjalanan gitu ya. Iya. Kalau kita dulu paling naik gunung. Nih, touring yuk gitu. Iya, touring, naik gunung apa kayak gitu. Apalagi gue sering banget ke puncak tektok cuman berangkat jam 10 malam cuma buat makan Indomie doang. Anak-anak naik motor deh gitu. Iya, cuma buat happy udah turun yuk. Ya udah jam 2 udah balik Jakarta, udah. Iya, turun lagi. Pagi udah kerja lagi. Gitu. Healthy relationship, hubungan asmara yang sehat, jauh dari negative vibes. Apa ya? Bahasa kita mah nggak ada. Ya pacaran sehat lah ya. Kalau kita sih nggak ada gitu. Healthy relationship. Iya, cuma kalau di bahasa kita dulu mah yang normal sih. Iya. Sebutannya pacaran normal. Terus apa lagi? Oh, ini biasa nih, hektik, sibuk lah ya kan. Hektik, sibuk. Nah, ini yang baru juga nih, hidden games, kayak tempat-tempat nongkrong tapi orang syuting keren abis tapi nggak banyak orang tahu gitu. Gue paling gedek tuh kalau di TikTok gitu. Dapat lagi nih guys, hidden game. Waduh. Gue kirain hidden game tuh ya game mainan gitu. Bukan, tulisannya games, bukan game. Iya, di game tertentu kan ada games juga tuh. Ya, kalau kita dulu dikira kayak mata uang gitu. Kayak hidden games suatu yang keren abis tapi nggak banyak orang. Iya, biasanya tempat-tempat nongkrong tuh. Kalau di TikTok ya gitu. Ada tempat hidden game tapi nggak pernah tahu itu di mana. Gitu. Kadang gue kepengen gitu. Aduh, nggak ada tempatnya. Tapi bahasanya masih kenapa hidden game? Nggak ngerti deh, anak sekarang. Kalau zaman kita dulu apa tempat kayak gitu ya, sebutannya? Apa ya? Kayaknya nggak ada deh. Nggak ada sih ya. Ya gitu-gituan kayaknya nggak pernah ada. Bahasa ini apa tempat rahasia aja kali ya bilangnya. Ya kayak gitu. Ya gitulah. Inner child masih karena childish. Zaman kita dulu sebutannya childish loh. Bocil lu gitu. Nah, iya, biasanya kayak gitu bahasanya. Kayak bocil banget sih, udah gede juga, udah tua. Terus apa? Insecure, masa cemas dan nggak merasa kayak agak cemas ya, takut gitu ya. Bahasa kita dulu apaan ya? Merasa cemas, galau enggak juga ya? Enggak, dia takut aja. Iya, jarang dia zaman dulu kayak gitu bahasa gitu. Kita lupa ya. Saking tahu namanya. Invasion of privacy. Terlalu ganggu masalah pribadi orang, kepo. Ya. Tapi ganggu, tapi ini ganggu. Kalau kepo pengen tahu. Pengen tahu ya. Ganggu. Kayak apa ya? Gengges aja nih orang. Zaman kita nggak ada kayak gitu. Tapi ya? Masalah kayak gini ada gitu loh. Masalahnya ada. Sebutannya nggak kayak gitu juga. Judgmental, apa-apa dikomentarin tanpa mikir perasaan orang lain.
sebutannya apa ya? Ini netizen sekarang kayak gini ya, judgmental ya. Kalau dulu tuh apa ya? Kita dulu nggak ada sosmed soalnya, jadi judgmental ini mungkin nggak pernah keluar nih sebutan judgmental. Ya, jadi banyak sih emang yang ngejudge seorang yang, ih nih si A nih begini. Iya. Ngomonginnya tapi yang jelek-jeleknya terus. So, jadi kayak misalnya di tongkrongan nih kita ya apa ya, kita dikenal gitu, tapi yang dibahas yang jelek-jeleknya terus sama semua teman-teman gitu. Nggak tahu sebutannya apa. Bingung sih, zaman dulu nggak terlalu banyak bahasa begini sih ya. Ini lagi jujurly, plesetan dari honestly. Plesetan selatan banget nih, honestly, jujurly, aduh kayak mau gaul tapi so English nih yang begini nih. Nah, biasanya banyak deh kalau lu nongkrong di kawasan Pangpol sekarang tuh, terus mungkin Kemang, banyak banget sekarang yang bocah-bocah umuran ya big lah ya. Hah? Iya, yang ngomong-ngomongnya begitu ya. Mungkin terbiasa sekolah di luar, sekolah ini gitu ya, terus mainnya bocah kampung. Love language adalah bahasa cinta. Ya bahasa cinta ya, kayak gini-gini ya sering di sosmed ya. Iya, begini. Yang gini loh, love lah. Ini tuh. Iya, apa sih namanya? Sarang beo. Ya. Iya. Kenapa mesti begini? Ini kalau bini gue begini minta duit dia artinya. Pasti minta transfer. Iya, itu yang PR ya. Kadang kita bisa begini, kita balas segini. Bukan dia cinta begini. Iya, kalau dia begini kita balas dia marah. Kalau ABG mungkin kalau dia begini kita nggak balas marah ya. Kalau ini kebalik, kita balas malah marah. Bukan itu maksudnya. Duit coy, ini duit zaman dulu begini. Logi, rahasia yang harus dijaga. Nggak tahu sih, nggak pernah sih. Ya, jaga rahasia. Nggak pernah ada sebutan begini sih. Jangan bilang. Me time, menikmati waktu sendiri. Ya ada. Dari dulu kita ada ya. Mental health, kesehatan mental. Ya biasa aja sih. Nggak terlalu ini sih, dari dulu bahasanya juga. Morning person, orang yang nggak suka tidur lagi bisa waktu maksudnya. Nggak juga sih ya. Nggak ada sebutan. Nggak ada sebutan kalau kita. Habis sholat subuh ya. Yang ada malah morning sick kita tuh. Iya, habis pagi-pagi malah tidur. Dia gitu ya, morning sick ya. Morning sick. Ada? Enggak. Punya sick tuh kayak bangun lo kayak punya ada aja pusing lagi, pakai morning sick lah. Morning call. Halo sayang. Beda itu mah. Nah, beda ya. Apalagi pagi Dona. Negative vibes. Apa influence apa negatif vibes tuh Pak? Kayak apa nih? Pengaruh yang tidak baik tuh dulu bahasa kita apa ya? Ada dulu bahasanya tuh apa tuh, tapi lupa deh. Banyak kan lupaannya kita ya. Iya, udah tua. Enggak bagus ini. Enggak, gue masih 18. Note jawaban ya. Misalkan kamu gini-gini, note gitu sekarang kan. Bahasa dulu kan nggak ada kita gitu ya. Baik Pak. Oke, siap gitu ya. Iya, itu doang. Ini note. Padahal tahu iya apa kagak. Open minded orang itu sama orang yang kebuka ya gitu ya. Sama kita juga dulu bahasanya sama. Overthinking. Oh iya, sering kita nih. Ya. Kamu tuh overthinking banget ya sama aku deh. Apa yang harusnya nggak dia pikirin. Iya, maksa. Jadi berlebihan gitu loh. Jadi hidupnya penuh dengan dia pasti abis ini begini nih, pasti gini, padahal enggak kenyataannya. Overwork, terlalu lembur. Overwork kayaknya udah dari dulu sih. Overwhelm. Keras banget ya. Iya. Overwhelm. Apa tuh? Overwhelm berlebihan. Nggak tahu, gue nggak ngerti. Nah, lewat. Panic attack. Panic attack dari dulu sih ada ya. Ada ya, ini dulu apa ya? Panic attack. Sama sih panic attack. Nggak salah sih, bener sama deh. Panik yang datang suka cari tiba-tiba kayak gitu deh. Iya, kayak biasanya nih apa ya, panic attack nih orang kecelakaan gitu ya. Tapi kadang-kadang sekarang tuh dibilang panic attack tuh lebay banget sih. Iya sih. Kayak misalkan sekarang lebih cowoknya telepon, ini gue di mana nih, dia lagi jalan sama cewek, sama temen ceweknya gitu, tiba-tiba orang tuanya nelpon, jadi dibilang panic attack begitu. Kalau kita dulu panic attack ya bener-bener panik gitu, orang panik. Misalnya saudara kita, teman kita kecelakaan, aduh gua harus gimana nih? Betul. Biasanya atau ada kerabat meninggal gitu ya. Iya. Gua harus gimana nih? Mau angkat telepon aja bingung gitu. Iya, beda sih. Sekarang udah banyak yang berlebihan sih, dilebihkan gitu. Ada part-time traveler, hobi jalan-jalan. Waduh, ini enak nih part-time traveler nih. Hobi jalan-jalan biasanya dibayar dia. Enggak, di endorse. Kalau zaman dulu tukang jalan ya, sebutannya tukang jalan. Tukang jalan. Iya, bukan si hobinya tapi tukang jalan. Patriarki, sistem sosial dengan laki-laki sebagai memegang usaha, nggak tahu.
Zaman dulu nggak ada. Pemegang kekuasaan. Oh. Sebagai pemegang kekuasaan atau lebih superior dibanding perempuan. Oh, standar sih, nggak pernah sebutan gitu-gitu. Emang begitu sih, laki-laki harus lebih powerful dari perempuan. Cuma Personal space. Kok bisa disebut bahasa gaul ya? Gue bingung. Nggak ngerti. Mungkin yang tenar sekarang kali ya. Personal space, lagi nggak mau diganggu orang lain. Oh, kalau dulu apa nih? Ya bisa dibilang me time, bisa dibilang. Enggak sih, yang dia menyendiri di kamar gitu. Ya gitu ya. Yang gitu sebutannya apa sih? Misalnya nggak mau diganggu, pokoknya jangan ganggu deh. Ya gitulah pokoknya lah. Gue juga nggak tahu. Introvert ya? Iya, iya nggak sih? Bukan. Quarter life crisis. Wah, panik. Gue ini hidup mau ngapain sih? Ya. Anak-anak sekarang mikir begitu. Masih aja lu mikirin hidup, iya kan, masih ada orang tua. Iya, kalau masih ABG. Salty, bete karena orang menyinggung. Bahasanya berbahaya banget. Salty tau gue garam. Nyinggung. Apa yang kamu nggak suka, apa bete ya bahasanya? Iya, nyinggung aja ya. Dulu mah nggak ada gini-ginian nih. Gini-ginian. Hampir semua yang di situ tuh paling cuma 1, 2, 3 biji doang nih yang ada persamaan ke zaman dulu. Kalau sisanya sih nggak. Sandwich generation. Panik. Baru tahu gak? Generasi yang berada di antara generasi tua dan generasi muda juga suka menanggung kebutuhan generasi. Nggak jelas. Generasi tengah gitu maksudnya. Kayak sandwich di gepeng di tengah-tengahnya gitu. Iya. Antara generasi tua sama generasi muda gitu kali. Iya kali. Kan roti. Berarti zamannya kita masih ketemu orang tua, dibawa lagi kita langsung ketemu anak. Gitu kali ya. Bisa jadi. Iya. Berarti kita generasi sandwich nih, bukan generasi Z, Gen Z yang lo bilang gitu. Z generation. Mungkin Gen Z atau milenial yang udah punya anak. Gitu ya? Kali, gue nggak tahu. Self love sama. Ya dulu. Self reward. Ya kadang-kadang ya begitu sih yang. Ya sama sih ini sama sih ya. Sama self reward sama. Apresiasi buat banggakan diri sendiri gitu ya. Seksis, punya pemikiran jika laki-laki lebih dari perempuan atau sebaliknya muncul istilah seksis jokes yang mulai lelucon seputar gender. Enggak sih, nggak ada bahasa-bahasa gitu. Bahasanya apa ya kalau dulu ya? Dulu kita jokes aja. Gue cowok loh, lebih dari cewek gitu. Iya, apa ya bahasanya? Kasarnya gitu kan? Iya, kasarnya gitu, cuman bahasa gaulnya gue kagak ngerti. Terus apa? Silent treatment. Apa ini? Cara suara melalui. Gue pikir silent treatment tuh dia treatment apa tapi sendiri gitu, nggak ngomong-ngomong. Misalkan ke salon gitu cowok. Enggak, lo silent treatment tahu nggak? Apa yang hampir semua manusia ini lakukan? Apaan? Silent treatment. Selalu nggak tahu, lo pun juga melakukan. Apa tuh? Kentut. Lu Silent treatment gitu orang. Anjing langsung diem gitu kan. Ini siapa nih? Anjing langsung silent gitu kan. Coba lu di kereta tiba-tiba ada semuanya satu kereta silent treatment. Lu sempet denger gak dulu di kereta kalau nggak salah Bekasi ke arah Manggarai itu ada orang boker. Serius lu? Serius. Itu kalau nggak salah itu seingat gue ya, tahun-tahun 2018 atau 19 gitu. Ya kali. Beneran. Kenapa diboker di situ dah? Mencret. Itu kayaknya sempet viral itu, sempet rame itu. Di mana posisi di dia? Di KRL. Iya, tapi posisinya di mana itu kan tempatnya? Dia duduk, tiba-tiba orang cepirit dong. Iya, kayak cepirit gitu kali ya. Tapi kan kayaknya porsinya lebih banyak gitu. Berarti bener-bener langsung sensitif gitu. Ini manusia mah hidungnya kalau kayak gitu langsung sensitif. Agak tadi encer gitu. Sim, cowok yang terlalu tunduk cewek, bucin gitu loh. Oh enggak, kalau kita dulu apa? Isti. Ikatan suami takut istri. Bahasanya mau pacaran, lu mah takut banget sih. Lu kenal Abe enggak? Gue jadi ngomongin ini Abe. Tahu? Abe katanya kalau kata anak marinir air tawar. Lu galak doang, lu galak anak sama bini lu. Iya. Iya, tahu gue karena tahu gue dia. Sorry ya Be ya, kalau nonton Be. Apalagi social awkward, susah bersosialisasi sama aja kayak introvert, tapi bahasanya lebih keren. Iya sih, tapi gitu, nggak terlalu ini sih. Social butterfly, gampang bersosialisasi. Kalau kita sebetulnya humble aja ya. Friendly, enggak? Friendly, friendly kita orang. Bahasa kita dulu friendly. Ini social butterfly. Kalau yang di atas lebih ke independen banget sih, gimana? Mirip sama introvert lah. Kalau introvert bahasa dulunya apa ya? Introvert tuh kayak selalu menentang kayaknya deh. Lebih nggak mau denger omongan orang gitu loh. Bersosialisasi apa kalau yang ya gitulah. Gitulah pokoknya lah.
Sleepy call. Kalau anak zaman dulu nyebutnya ngabisin kuota teleponan, anak gaul Jaksel bilangnya sleepy call alias teleponan sampai ke 7. Allah. Namanya dulu kita. Nggak ada. Zaman kita dulu. Zaman kita tuh adanya apa? Bukan beli pulsa mahal banget. Zaman kita 3 second coy. Ya, 3 second. 3 second dari Indosat. HP akhirnya semua bisa. Telepon 3 detik. Lu lagi di mana? XL, Indosat tuh bisa semua. Bisa ya. Iya. Terus kalau Telkomsel tuh ngeluarin yang apa ya? Talk Mania kalau nggak salah ya. Oh TM, iya ada TM. Jadi telepon ke sesama Telkomsel. Bayarnya berapa tuh, jadi dipotong pulsa berapa ya, misalnya 1.500 gitu misalnya, gue lupa. Nah itu bisa berapa menit? Telepon seharian. Iya full, seharian full. Zaman dulu sih cuman khusus provider itu doang. Iya, tapi lo ngerasain kan? Di mana? Iya. Ngerasain. Lo ngapain? Iya. kayak tapi enggak itu ya. Kayak orang blon juga sih dibilang ya. Cuman ya. Tapi seru gitu loh. Masalahnya coy, dulu lu ngerasain nggak sih beli perdana berapa zaman dulu? 125.000. Gua beli 1 juta dulu. Oh, nomor cantik. Enggak cantik pertama. Buset dah, dulu handphone segede gini. Oh, yang zaman itu iya mahal. Gua masih SD lah itu. Iya, itu mahal. Gue inget banget, bukan gue yang beli, tapi bude gue yang beli. Itu mahal. Ya kalau gue sih di saat udah yang ratusan ribu nggak nyampe. Iya, habis itu turun dan 200-an ribu gitu kan. Nomornya nomor biasa, bukan nomor cantik. Iya, nomor biasa aja. Itu beli perdana, apalagi beli pulsa. Asli tuh zaman dulu tuh. Tapi yang orang kerja aja masih mikir beli pulsa, apalagi kita dulu. Sampai orang tua gue tuh nanya, ngapain sih telepon-teleponan? Kok begitu? Nomor pulsa tinggal 1.000. Iya. Oke, kalau lewat dari 2 detik udah stres. Ya. Ketangkep. Kepotong nih. Telepon rumah digembok. Iya, pakai tek. Kalau nggak pakai ini, tempel ke handphone kita. Iya. Nah itu teknologi setelah sini. Iya, sebelumnya pakai ini. Frekuensi ringnya itu. Iya. Ini gue pakai gitu. Karena kalau nggak ada gitu, waduh bengkak itu tagihan. Tapi kayaknya lebih murah ya pakai gituan. Nggak tahu pakai jaringan apa ya? Gue nggak tahu pakai. Iya, Telkom biasa cuma pakai Tuaga 4878 loh. Jadi kita iya, jadi misalkan nomornya 738-488 gitu. 7-nya 10 kali. Iya enggak, 7 kali Tuaga 47. Tuaga 488. Salah sekali. Ulang lagi dari awal. Bisa ya berhasil ya. Iya, gue juga yang ngajarin sepupu gue tuh dulu. Zaman kita dulu nggak ada internet. Nggak ada. Internet Telkom instan. Telkom instan. Ya zaman kita masuk ke SMA ke atas. Iya, udah mau ke SMA. Udah mau tahun 2000. Iya, kalau sebelum sih enggak. Jadi dulu tuh kita kalau telepon itu mau nelpon pacar kali ya, atau apa? Gebetan. Iya, begitu. Itu juga nunggu pada tidur. Iya. Biasanya jam 9 malam. Iya, ininya digembok. Kalau nggak dibikinin koin, disuruh pakai koin. Iya. Ngalamin yang telepon umum gantung. Iya, pakai koin. Koin gantung. Orang ngantri di belakang bangke. Kita modal cepek dulu 100 perak yang gede, yang berapa? Iya, gede lah. Yang nomor wayang. Masukin di Hansa Plus, dikasih benang. Jadi begitu kira-kira mau habis cabut, turun lagi. Aduh, memang penjahat semua dah itu. Pintar-pintar, kreatif orang zaman dulu. Siapa lagi nih? Spill itu apa? Orang ngajak bongkar aib. Tahu nggak sekarang bahasanya apa? Apa? Dulu? Enggak, dulu. Apa? Gibah. Enggak juga ya. Gibah bahasa sekarang ya? Bongkar aib. Iya, udah baru. Ya gosip aja dulu mah ya. Ya, iya paling gosip sih. Spill bill artinya patungan. Ya, split bill. Patungan. Ya, PT. Atau BSBS. Ya, betul. Patungan lah gitu. Staycation bahasa gaul dari menginap di hotel tempat penginapan yang nggak jauh dari rumah. Dulu kita apa ya? Nggak ada sih. Jalan-jalan aja. Bahasanya nggak ada. Dulu gini. Mana bahasa kayak begitu staycation? Dulu kita bukan staycation ya, nginep aja rumah teman. Rumah teman kita maksudnya kadang rumah kita di zamannya gede gitu. Bahasanya nginep sih. Biasanya orang tua kita pada kerja gitu loh. Iya. Pada keluar negeri. Nah, gitu di rumah sendiri gitu. Kita nggak punya teman tuh, biasanya panggil teman. Bentar, anak-anak di ini. Jajanannya ya udah. Jajanan pada bawa sendiri. Iya, kalau nggak ya bikin apa kayak gitu-gitu sih. Terus apa lagi tuh? Strict parent, orang yang suka menuntut apa ya? Mungkin nggak ada namanya. Nggak ada, yang dulu nggak ada. Keras aja gitu ya. Iya. Militer. Ya. Kita kerasnya militer.
otoriter ya. Otoriter, ya. Babi gue nih otoriter banget. Nah, iya jadi kita harus ngikutin. Biasanya nih bokap nyokap yang basicnya kayak dari kemiliteran juga ya. Gua nggak ada pilih. Ya? Gue sih memang opa gue militer, kakek gue iya. Jadi guanya militer. Kerak. Salah dikit. Bokap gue kan dari basicnya dulu petani. Ini kan. Berarti lu nggak ngerasain disabet gitu? Siapa gua? Enggak, tapi barang gue dilempar. Oh, barang dilempar. Kalau gue gitar gue dilempar gara-gara gue pulang malam 8:30. Ya Allah. Ya biasa masih kalau SMA waktu itu. Ya kurang lebih itu sih rata-rata sih bahasa. Apalagi nggak ada lagi ya? Nggak ada lagi. Yang lainnya gue kayak nggak terlalu karena bahasanya mah terlalu panjang. Misalnya kalau panjang-panjang gitu. Banyak banget sih. Ya, iya. Jadi ya. Masa sebutannya panjang, bingung juga karena bahasa zaman dulu juga. Ya kayak gitu deh. Ya itu begitu sih. Ya kurang lebih. Perbedaan zaman kita sama zaman kita nih gede di 90-an ya. Iya. Jadi bahasanya enggak. Gede ya. Kadang bahasanya ya. Ya memang zaman ya pasti ada perubahan lah. Terus, gitu. Anak-anak sekarang. Anak gue juga gue sebutin gini kadang nggak ngerti. Ini yang bahasa anak gaul sih, yang nongkrong di kafe, yang anak-anak motor. Iya, lebih ke situ sih. Tapi kalau untuk yang benar-benar anak rumahan mungkin belum tentu ngerti juga kali ya. Iya, karena bahasanya emang rada ngejelimet sih buat kita aja. Kok ini banget bahasanya terlalu ngejelimet. Apa ya mungkin atau kitanya yang kuper kali ya. Jadi kita kayaknya harus main sama adik-adik lagi itu. Iya, kita sih berburu sama adik-adik nih. Jangan ntar digantung kita. Jangan ketahuan. Iya. Ya. Oke lah guys, kalau kayak gitu. Itu aja ya. Untuk kali ini kita ngobrol santai gitu aja dulu sambil kita mencari lagi bahan apa lagi mau kita aci-aci di sini. Jangan lupa ya di subscribe ya sama share di sosial media temennya, jangan di sosial media lu gitu. Kalau sosial media lu nggak ada yang baca, kalau di sosial media temen lu kali aja temen lu seleb gitu. Nah yang mau ikutan ngobrol bareng kita gitu ya, boleh banget gitu. Komen aja, calling bisa calling gua, bisa calling Justi gitu kan. Serahlah ngobrol apa aja. Calling tetangga juga boleh kalau mau ngobrolin cewek, mau ngobrolin motor, mobil, mau makanan gitu kan. Lo mau curhat sambil nangis berdarah sih ambil gue rekam juga nggak apa-apa. Ya yang penting 30 menit aja. Oke guys, kalau kayak gitu ya kita pamit ya. Sampai saat ini dulu. Di episode berikutnya tetap di Jacil. Lo dulu dong baru ngomong. Oh salah ya? Iya lo dulu ngomong. Ngomong apa nih? Nama gue baru gue nyebutin nama lo. Jadi lo mesti mengingat mindset berarti gitu. Berarti lu yang menutup. Oke gitu aja sekarang. Oke kita ketemu lagi nanti di next acara di Jacil. Jacil. Erucil.